Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul E-Bisnis dan E-Commerce untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi oleh Ibu Andi Tendriawaru SSI MSI. Adapun anggota kelompok 11 yaitu yang pertama Ahmad Peldi selaku moderator dengan stambuk 002 yaitu saya sendiri. Selanjutnya Amelia Putri dengan stambuk 004, Harun Nisa Baking dengan stambuk 070, Nurmala dengan stambuk 012, Putu Aldi Arnata Putra dengan stambuk 075, Ria Tantri Amelia dengan stambuk 047, dan yang terakhir adalah Zubair dengan stambuk 023. Internet untuk mendukung proses bisnis internal. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen ataupun bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Bisnis adalah semua aktivitas oleh komunitas pemasok barang dan jasa. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi World Wide Web, www, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Saat ini terjadi perubahan dari media massa tradisional menjadi media massa baru. Pada akhirnya, media baru dalam konteks teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang sedemikian kompleks. Globalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam industri dan teknologi media komunikasi. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dikaitkan dengan terobosan teknologi yang berkembang pesat. Teknologi selalu memuat dua faktor penting, yaitu efisiensi dan tujuan yang jelas. Efisiensi menyangkut suatu perbandingan terbalik antara suatu kerja dan hasil yang diharapkan. Teknologi memiliki tujuan, artinya kegiatan manusia itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, atau mengatasi kesulitan tertentu. Teknologi baru tersebut telah mempengaruhi bisnis dengan 3 cara utama, yaitu yang pertama meningkatkan timelines tanpa batasan waktu dan kuantitas dari informasi, menaikkan kecepatan dan efektivitas dari proses pembuatan keputusan. Yang kedua, komputer membuat data-data yang akurat dan tidak menyimpang dan tersedia bagi semua pihak. Dan yang ketiga yaitu komputer memiliki kemampuan untuk melakukan share informasi yang mendukung pembuatan keputusan tim pada level bawah dari hierarki sebuah organisasi. Internet untuk mendukung proses bisnis internal. 1. Meningkatkan efisiensi. Manfaat teknologi informasi cukup jelas dalam hal meningkatkan efisiensi. Pemilik bisnis bisa membuat laporan keuangan dengan cepat, menjawab pertanyaan umum frequently asked question menggunakan pesan berbasis sistem AI, hingga melakukan inventory stok dengan cepat. 2. Memudahkan promosi. Teknologi promosi di era digital membantu pemilik bisnis meraih banyak orang dengan cepat sekaligus relatif tepat sasaran menurut demografi dan target pasar. Email berlangganan, media sosial, situs video, forum, hingga situs interaktif menjadi senjata promosi masa kini. 3. Memudahkan proses. Evaluasi dan peningkatan mutu bisnis. Evaluasi penting bagi bisnis untuk meningkatkan mutu. Teknologi informasi membantu pengumpulan data untuk evaluasi dan pelaporan yang lebih akurat serta efisien. Misalnya, menggunakan perangkat lunak khusus, bisnis juga mendapat keuntungan dari teknologi informasi dalam penjaminan keamanan. Misalnya, software development untuk mencegah pencurian data personal dan serangan cyber. Extranet untuk menghubungkan bisnis analisis. Extranet atau extranet adalah jaringan pribadi yang digunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain.
Extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data volume besar dengan EDI (Electronic Data Interchange), berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi yang digunakan pada extranet yang pertama, part order atau requisition system. Itu yang berfungsi untuk memberikan kemudahan pada dealer atau distributor untuk memesan produk. Yang kedua, inventory control and warehousing. Itu berfungsi untuk memantau ketersediaan bahan baku dan produk. Yang ketiga, accounts payable. Itu yang berfungsi untuk memberikan akses kepada dealer maupun supplier melihat catatan pembayaran. Yang pertama, persiapkan website. Kualifikasi mendasar ketika mengoperasikan bisnis click and mortar adalah adanya website dan shopping cart. Jika Anda tidak memiliki website atau shopping cart, alternatif lainnya adalah dengan berjualan di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak. Bukan inventory dan fulfillment. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah ketersediaan inventory. Berjualan secara online dapat menimbulkan masalah ketika produk Anda ternyata tidak tersedia secara offline. Solusinya adalah dengan memberikan batasan jumlah produk yang memungkinkan untuk dijual secara online. 3. Shipping Department. Proses pengiriman dan pengaturan distribusi produk akan menjadi rintangan pertama bagi Anda ketika telah menjadi bisnis e-commerce yang kompleks. Yang keempat, sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi yang Anda miliki setidaknya memiliki latar belakang pengetahuan tentang dunia e-commerce. Bagaimana membuat dan mengoperasikan online shopping cart dan bagaimana cara pengiriman data ke marketplace. Jika Anda tidak memiliki pegawai yang mengerti teknologi, maka Anda harus mau belajar sendiri. Kelima, sumber daya marketing. Kegiatan online marketing untuk toko e-commerce Anda dan produk yang Anda jual harus menjadi prioritas pertama untuk membangun sebuah toko click and mortar yang sukses. Sama seperti toko click and mortar, toko online juga membutuhkan iklan untuk dapat terus berjalan di atas persaingan ketat dengan para kompetitor. Yang keenam, tetapkan visi jangka panjang untuk perkembangan bisnis Anda. Anda dapat meraih kesuksesan jika ulet dan gigih untuk membawa bisnis e-commerce Anda tumbuh sukses. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu dan usaha untuk mengembangkan toko online menuju kesuksesan. Terjualnya 100 produk online dalam satu hari ditambah hasil penjualan toko offline akan sangat menguntungkan. Perangkat bisnis online yang diperlukan adalah antara lain yang pertama, moral dan motivasi. Moral adalah kondisi mental kelompok dan individu yang menentukan sikap mereka. Sementara motivasi ialah dorongan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri atau internal psikologis seseorang yang mendorong untuk berperilaku dengan cara. Kemudian yang kedua ialah kelengkapan informasi usaha. Maksud dan tujuan inti adanya kelengkapan administrasi dalam menjalankan usaha adalah agar usaha dari pelaku usaha ini memiliki legalitas sehingga dapat menjalankan usahanya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, hal yang ketiga yang perlu dipersiapkan antara lain informasi aturan jual beli. Jual beli yang transparan yang didasari dengan sifat jujur dapat memberikan kepuasan pelanggan. Nah, yang keempat ialah koneksi internet. Koneksi internet yang bagus dapat mendukung transaksi yang baik dengan calon konsumen. Kemudian yang kelima ialah internet marketing. Pemasaran internet atau pemasaran elektronik adalah segala upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran produk atau jasa menggunakan media elektronik atau internet.
Kemudian yang keenam ialah cepat dan tanggap. Respon yang cepat dari perusahaan dapat memberikan kepuasan dari calon konsumen, dan ini memberikan nilai plus kepada perusahaan. Kemudian yang ketujuh ialah manajemen administrasi yang baik. Manajemen administrasi yang baik dapat mendukung berjalannya perusahaan agar melakukan usahanya dengan lebih efisien.